Nah, di alam rahim. Lahir kita ke dunia uryanan, hufatan, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan apa lagi? Ada pakaian apa-apa, nggak pakai sendal. Lahir. Kalau nggak ada suaranya, ditepuk sama bidan, pantatnya ditepuk, tok tok tok, dadanya dipukul-pukul, pukul, du sampai merah. Ayo nangis nak, nangis nak, nangis sayang, nangis. Nok, nok, ingatlah bahari menangis kita. Menangis kita. Bapak kita di luar mendengar suara kita menangis, sujud syukur dia. Kita lahir ke alam dunia ini. Nah, yang di dunia ini alam yang ketiga disebut alam dunia nih, alam dunia, alam syahadah. Alam dunia. 3 sudah? Ya enggak? Berapa lama kita di dunia? Ya tergantung kontraknya. Waktu kita di alam rahim itu berjanji lawan Allah Ta'ala sudah. Berapa lama mau berjanji di sini? 100 tahunkah? Berapa tahunkah berjanji di alam dunia ini? Tergantung kontraknya. Tergantung kontraknya di alam dunia ini. Kalau sudah habis kontraknya maka meninggal dunia. Habis sudah pindah ke alam berikutnya. Apa namanya? Alam kubur atau alam barzah. Nah, sebenarnya kata ulama begini ya. Alam kubur itu untuk jasad. Kuburan tuh yang di belakang kita. Di belakang kah? Ini kuburan di belakang. Ini kuburan alam kubur untuk jasad. Untuk jasad. Kalau dia orang soleh, nggak hancur jasadnya. Tanah nggak mau makan. Tanah nggak mau makan. Orangnya nggak hancur, utuh. Seperti halnya orang tidur saja. Berarti itu orang soleh. Tapi kalau utuh, namun nggak utuh badannya utuh tapi keriput dan sebagainya jelek, itu namanya di bumi. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun utuh nggak badannya? Datang ke Mesir sana, jasadnya Fir'aun ada. Itu bukan utuhnya, itu untuk apa? Karena dibalsem, jarang dibalsem, buat pelajaran. Tapi bentuknya tuh kayak mumi, kayak tengkorak sudah, keriput begitu. Tapi kalau orang soleh, jasadnya nggak hancur, jasadnya nggak dimakan tanah, ulat malu memakannya. Orang terajam ya juga itu dibalsem, dikasih balsem. Setahun 2 tahun keluar nanti diganti bajunya. Ya, diganti. Ala kuliah itu dibalsem. Tapi kita kalau orang soleh dikubur dalam tanah nggak mau makan. Bahkan terkadang orang itu rambutnya berpanjang. Rambutnya kukunya berpanjang. Mati jadi hantu kah? Bukan mati jadi hantu. Maksudnya orang ini hidup di alam kubur itu, jasadnya rambutnya berpanjang kayak hidup gitu Nah, jadi kuburan itu disebut namanya alam barzakh. Alam barzakh untuk jasad. Untuk apa tadi ya? Jasad. Adapun alam barzakh nih, itu untuk rohnya, untuk arwah. Alam barzakh namanya. Kalau bahasa kitanya apa ya? Kubur atau alam barzakh itu rest area. Mobilnya itu diparkir, orangnya di kafe. Paham nggak? Mobilnya diparkir di jalanan, di tempat parkir, orangnya diparkir juga jangan. Orangnya duduk-duduk di kafe, ngopi, minum, makan, di situ bersantai. Nah, tapi semuanya itu disebut namanya rest area. Alam kubur untuk jasad, rohnya alam barzakh. Dan alam barzakh ini terbagi 2. Untuk orang saleh, roh orang saleh namanya illiyin. Apa? Illiyin. Di tempat yang tinggi. Kalau untuk orang jahat namanya sijjin. Ya, sijjin.
Sijin, itu yang paling Sijin itu, paling Turki itu kan ya, Sijin. Sebenarnya Sijin itu penjara bahasa kitanya. Untuk ruh-ruh orang yang jahat di sana. Di alam kubur. Berapa sudah itu? 4. Baru yang kelima, nah ini yang kata Nabi, dibangkitkan manusia itu mahsyuruna, dihalau mereka kepada Allah Ta'ala hufatan uratan, dapat sendal dalam keadaan telanjang. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'da alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana diciptakan di awal kali mereka terlahir ke alam dunia dalam keadaan telanjang, maka nanti ketika bangkit dari kubur juga dalam keadaan telanjang. Nah, bangkit dari kubur ini masuk namanya alam akhirat. Alam apa? Akhirat. Alam akhir sudah. Setelah bangkit dari kubur tidak ada lagi kematian setelah itu. Tidak ada lagi mati. Dan berubah sudah alamnya. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Diawali alam akhirat apa? Yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini bangkit dari alam kubur. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama jasadnya utuh manusia, bercahaya, diberikan pakaian dari surga, harum semerbak. Siapa mereka itu? Ada 4 golongan. Anbiya, para nabi, mursalin, para rasul, syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang keempat orang saleh, orang-orang yang baik ketika hidup di dunia. 4 orang ini ketika bangkit dari kubur, jasadnya utuh manusia, bercahaya karena dari bekas wudu, kemudian apa ya? Diberikan pakaian. Gak ada telanjang. Kelompok yang kedua, ini yang kata Nabi, mahsyuruna ilallah ta'ala hufatan uratan. Bangkit yang kedua, jasadnya manusia, tapi mereka telanjang bulat. Telanjang tetapi tidak telanjang. Maksudnya gimana telanjang? Iya telanjang. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana mereka ketika lahir di dunia dalam keadaan telanjang bulat, maka ketika nanti bangkit dari alam kubur, mereka juga bertelanjang bulat. Telanjang bulat. Karena tidak ada satu helai benang pun yang menempel di badannya. Tetapi tidak telanjang. Bagaimana maksudnya telanjang tetapi tidak telanjang? Karena kata para ulama, seluruh kuku, rambut-rambut, bulu-bulu, kulit yang pernah terpotong, terkelupas ketika orang itu hidup di dunia, semua kulit, rambut, bulu, kuku itu akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Coba bayangkan, kalau kita dari lahir sampai umur sekarang, nggak pernah potong rambut, nggak pernah potong bulu ketiak, nggak pernah potong bulu ari-ari. Kira-kira panjangnya berapa tuh bulu itu? Mungkin bulu ari itu sampai ke tanah panjangnya. Ya kada. Sehelai benang pun akan dikembalikan oleh Allah di akhirat nanti kepada pemiliknya. Itu yang kata ulama telanjang tapi tidak telanjang. Telanjang, iya, karena nggak ada satu helai benang pun di badannya. Dikatakan tidak telanjang, iya. Kenapa? Karena setiap orang tidak bisa melihat auratnya orang lain. Tidak bisa lihat-lihatan karena tertutup dengan bulu, kuku dan lain sebagainya. Diawali dari hari pembangkitan. 2. Yang ketiga adalah orang-orang yang bangkit dari alam kubur, jasadnya binatang. Ada yang jadi babi, jadi anjing, jadi harimau, jadi monyet, jadi ular, buaya, kelawar, macam-macam keluar dari alam kubur. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia yang lalu, perilakunya, sifatnya, tingkah lakunya, mentalnya, karakternya, sifatnya adalah seperti binatang-binatang. Akhirnya apa? Karena sifatnya binatang ketika hidup di dunia, wujudnya ketika bangkit dari alam kubur menjadi binatang.
Tapi semuanya pada umumnya kata Nabi, mereka dalam keadaan telanjang, dihadau dari dihalau di hadapan Allah Ta'ala. Hari kebangkitan, ya.